Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'an ittiba'il hawa wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur, marilah kita memuji, dan marilah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita mengucapkan, memperbanyak sholawat kepada junjunan alam Sayyidul Kaunain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita, junjunan alam Sayyidul Kaunain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga. Dan begitu pula kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib, laziman wa khususan kepada seluruh ikhwan akhwat al-fakir jam' aribatman wal hikmah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan diberi keselamatan, panjang umur yang berkah, dan diwujudkan, dihasilkan apa yang kita ingin perjuangkannya, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan diberi umur yang panjang berkah, dan diberikan keturunan yang solih-solihah, sehingga bisa membawa, mengurus bangsa dan Indonesia ini ke arah baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang aman, nyaman, sentosa, subur makmur, gemah ripah, loh jinawi. Insyaallah, insyaallah, fa insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini kita harus benar-benar berpikir. Di sini kita harus benar-benar fokus dan waspada, dan harus penuh kehati-hatian. Kenapa? Karena sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala lagi memberikan bayyinah, memberikan pelajaran kepada kita, memberikan suatu ilmu yang baru kepada kita. Apa itu? Yaitu adalah tentang keberadaan nasab. Nasab siapa? Jadi ceritanya begini. Jadi di negara kita ini ada klan yang mengganggu turunan Nabi, tapi kelakuannya jauh daripada yang Nabi ajarkan. Ini sebenarnya kita sudah kebobolan. Kebobolan apa? Kebobolan kita sudah percaya. Kenapa kita bisa percaya? Karena orang-orang tua kita pun sudah mempercayainya. Jadi kita memang sudah turun-temurun, ya khususnya dari kaum Nahdiyin NU ya, mempercayai mereka.
Kalau misalkan seperti Muhammadiyah, Persis, yang lain-lainnya lah, selain NU, memang dari dulu tidak mempercayai kepada mereka bahwa mereka itu keturunan Nabi. Jadi hanyalah dari kaum Nahdiyin, hanyalah dari kaum NU yang mempercayai bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi, karena leluhur kita memang tidak mencari-cari dan tidak mau ingin tahu maksudnya. Karena dulu para klan Ba'alwi ini datang ke Indonesia ini memang tidak seperti sekarang. Kalau dulu, jadi kebanyakannya gitu yang berilmu, yang tawadu, yang sopan, yang santun. Ya makanya para ulama kita dulu ya udah percaya saja. Jadi dalam kepercayaan ini tidak boleh kita dikatakan bahwa para pendahulu kita, bahwa leluhur kita, bahwa para ulama kita itu adalah mengisbat atau mengakui bahwa mereka itu adalah benar-benar keturunan Rasulullah. Tidak, itu hanyalah husnudzon saja. Sama kita juga husnudzon. Sebelum Kiai Haji Imaduddin Usman keluar, kita juga semua husnudzon. Walaupun mereka, tingkah laku mereka, reaksi mereka, kegiatan mereka, memang kita sering dikagetkan. Juga kadang-kadang kita juga sering bertanya-tanya, tapi hati kita yang begitu kacau, hati kita yang bertanya-tanya, kita tepis. Ya udahlah, tidak diperpanjang. Kenapa Kiai Haji Imaduddin bisa panjang dalam? Ya itu prerogatif Allah. Allah lah mungkin, bukan mungkin, jelas Allah menurunkan Kiai Imaduddin ini adalah untuk memberi penjelasan kepada kita semua, dan tentu memberi rahmat bagi kaum Habib Ba'alwi sendiri. Karena sementara sekian waktu mereka selalu merasa gagah, merasa hebat, merasa angkuh, merasa lebih, merasa mulia, karena mereka adalah berdarah suci Rasulullah. Sedangkan mereka itu bukan, berarti mereka adalah dalam kesalahan di dalam hal i'tiqad mereka. Datang Kiai Haji Imaduddin Usman memberitahu kepada mereka bahwa mereka itu adalah bukan dzurriyyah Nabi, terus mereka istighfar, mereka mengaku, itu kan suatu rahmat. Kenapa? Karena kita mengakui nasab, mengakui keturunan yang memang bukan keturunan kita, maka kita diancam oleh hadis Nabi, maka tempat kita itu adalah neraka. Dengan adanya keterangan Kiai Haji Imaduddin bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi, mereka sadar, mereka akui, ya mereka selamat daripada kesesatan mengakui keturunan. Alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak mengakui, ya kita sangat disayangkan. Kenapa tidak mengakui? Harus diakui. Karena ini adalah suatu kebenaran. Bukankah Nabi telah bersabda, "Dholatul mu'minina wajara itaqotoha." Jadi kebenaran itu adalah memang sering lupa, sering hilang dari kita. Ada orang yang menemukan, terus diberikan kepada kita. Kenapa kita tidak mengambilnya? Harus kita ambil. Insya Allah. Kalau para habaib klan Ba'alwi ini mengakui apa yang ditunjukkan, yang dikasih tahu oleh Kiai Haji Imaduddin, hasil beliau meneliti dengan sekuat tenaga, enak. Mereka tidak mencari sendiri, tidak menggali sendiri. Ada orang yang mencarikan, yang menggalikan. Enak, kita tinggal mengakui. Sudah selesai. Seandainya mereka mengakui bahwa mereka bukan cucu Nabi, tidak akan ditinggalkan umat. Karena dasar kemuliaan bukan dari nasab. Dasar kehormatan bukan dari nasab. Tapi adalah dari ketakwaan kita kepada Allah. Bukankah Allah
Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang mulia di sisi Allah ada orang yang takwa. Orang yang tinggi derajatnya ditinggikan oleh Allah adalah orang yang berilmu. Dengan ilmu dan takwa kepada Allah, itulah dasar mutiara kepangkatan, keluhuran, kemuliaan manusia. Bukan dari nasab, bukan dari keturunan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kalau mereka kekeh, mempertahankan bahwa mereka itu keturunan Nabi padahal bukan, memberi kesaksian, memberi pembuktian, memberi pernyataan, tidak bisa, tapi kekeh mengakui, mereka tetap akan hancur. Pasti hancur. Kenapa? Kena yang namanya kebatilan setelah datangnya hak, itu pasti akan hancur. Oleh karena itu, sekali lagi, kepada saudara-saudara Al-Fakir sebangsa, senegara ya, seagama, sekeyakinan, ayolah kita berpikir. Cinta habaib itu silahkan. Cinta kepada siapapun silahkan. Itu adalah anjuran, perintah, ajaran kita, al-Islam. Cuman satu saja, jangan menyangka, jangan punya keyakinan bahwa Habib Ba'alwi itu adalah keturunan Nabi. Hanya itu aja. Hubungan kita tetap baik. Kalau kita punya mantu, misalkan mantu kita Habib, baik saja. Punya mertua Habib, baik saja. Punya teman-teman Habib, ya baik saja kita. Jangan ada perubahan. Jangan. Cuman satu saja, jangan dianggap bahwa mereka itu keturunan Nabi, karena itu bukan keturunan Nabi. Karena ini polemik udah hampir 2 tahun, mereka tidak bisa menjawab yang ditanya oleh ulama Banten yang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau saja mereka itu benar keturunan Nabi, pasti mereka sudah menjawab. Ya gampang ya, hanya itu aja. Kalau misalkan kita sulit untuk mencari kitab, karena mungkin tidak ada kitabnya, sudah tes DNA saja. Jangan takut tes DNA. Seandainya memang bukan keturunan Nabi, tetap bangsa Nusantara pasti mencintainya. Sebenarnya Al-Fakir juga cinta habaib, cinta. Walaupun habaib itu sudah putus mutlak bukan keturunan Rasul, tapi kecintaan Al-Fakir kepada Habib tetap tidak berubah. Jadi memang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pun menelusuri, bereksperimen, meneliti tentang nasab ini adalah bukan untuk memecahkan, bukan untuk menjauhkan, bukan. Hanya ingin tahu saja, benarkah mereka itu keturunan Nabi? Benarkah mereka itu dzurriyyah, tetesan darah Nabi? Hanya itu aja. Setelah mengetahui, oh ternyata bukan, ya udah tetap persahabatan tetap sama. Jadi jangan ada framing gini, awas sekarang ada yang benci habaib. Orang yang benci habaib itu adalah kafir. Walaupun ibadahnya siang dan malam, tapi benci dengan habaib itu adalah orang kafir. Tidak ada yang benci habaib terkecuali orang kafir, orang munafik, orang yang hasil daripada perjinahan. Kok bisa jawab begitu? Saya heran. Kok cucu Nabi tapi kotor dan kasar dan jahat dalam memberi framing, dalam memberi narasi. Kenapa bisa begitu? Jadi ini malah menjauhkan umat untuk lebih tidak percaya kepada mereka, karena tesis penelitian yang begitu sopan, yang begitu santun, tapi dijawab oleh framing dan narasi-narasi yang benar-benar membangunkan bulu kuduk
Karena kata-kata yang seperti itu adalah tidak seharusnya untuk keluar dari orang yang mengakui agama Islam. Kenapa? Bukankah kita mengetahui satu hadis Nabi yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi walisani. Jadi yang dinamakan orang muslim, jadi orang muslim itu adalah yang bisa menyelamatkan lisan dan tangannya daripada orang Islam yang lain. Jadi sesama Islam itu kita harus bisa menjaga lidah, harus bisa menjaga tangan. Jangan sampai kita melukai, menyinggung perasaan Islam lain. Itu baru Islam. Tapi kalau kita beragama Islam, tapi kita ini kata-kata, wah kita udah kata-kata kunyuk, kata-kata anjing, kata-kata iblis, kita keluar. Tapi kita mengaku Islam. Jadi orang kadang-kadang tersenyum. Wah ini gimana ini? Ya tapi tetap kita kembali lagi kepada fitrah, bahwa keselamatan itu adalah tetap. Kebahagiaan itu adalah tetap. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah tercatat di bukunya, yaitu buku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketentuan manusia, perjalanan setiap manusia sudah ada ketentuan. Bahkan masuk surga ataupun neraka seseorang itu adalah sudah ditentukan. Jadi tinggal kita menjalani kenyataan. Seperti apa kita? Makanya banyak orang yang ilmu keagamannya tinggi tapi kelakuannya ya tidak sesuai dengan ajaran agama banyak. Tapi ada orang yang pengetahuan agamanya biasa-biasa saja, tapi seperti yang dianjurkan Islam gitu, rapi. Ada. Ya itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya apapun perjalanan kehidupan manusia, hidup dan mati manusia, dunia dan akhirat manusia, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita terlena, terbawa oleh framing kata-kata takbir Allahu Akbar. Tapi kok bisa Allahu Akbar tapi setelah Allahu Akbar menggunjing orang? Allahu Akbar tapi setelah Allahu Akbar terus dia mensertifikasi orang, menyerbu orang, menyerang orang. Kok Asmaul Husna yang begitu tinggi kita pakai orasi? Sebenarnya bukan untuk itu sih. Jadi takbir itu adalah untuk semangat jihad di dalam hal kebenaran. Apalagi kalau kita misalkan di dalam kamar sendirian, lidah kita lipat ke atas, mata kita pejamkan, pikiran kita kosongkan, hati kita menyebut Allah, Allah, Allah itu. Tanpa diketahui orang, kita sendiri di kamar tertutup, hanya Allah yang tahu. Ini kita Allahu Akbar di atas panggung, tapi kita akhirnya mencerca, menjelekkan orang. Sekarang ada begal nasyam. Itu ada tesis iblis. Siap kita lawan. Terus kata pengikutnya, siap. Itu apa-apaan? Apa-apaan? Enggak ada kebencian di Nusantara. Enggak ada provokasi-provokasi perpecahan di Nusantara. Ulama Nusantara cinta damai. Ulama Nusantara adalah cinta ketentraman. Tentramnya di Nusantara ini adalah karena adanya ulama-ulama Nusantara. Sekali lagi, Al-Fakir mengharapkan, ayo kita tetap bersatu, ayo kita tetap saling menghormati, saling memuliakan di antara kita. Ayo, walaupun Habib Ba'alwi bukan keturunan Nabi, tapi tetap kita saling mencintai. Walaupun Habib Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad, tidak mengalir darah suci Nabi Muhammad di dalam tubuhnya, tetap kita muliakan. Siapapun
yang ada di muka bumi ini kita muliakan. Apalagi orang-orang yang satu keyakinan, satu agama, satu jalan. Tidak boleh kita untuk saling menjelekkan. Tidak boleh kita saling menyerang. Allah memberi garis keras kepada kita, memberi keterangan anekdot kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tafarraqu jami'an. Janganlah kalian, janganlah kamu berpecah belah. Karena Islam itu adalah saudara. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan ada kata-kata awas begal nasab. Jangan ada. Karena tidak ada yang begal nasab. Ayo awas, hati-hati pemecah umat. Udah ada, jangan ada. Jangan ada kata-kata gitu, maaf. Jangan ada. Karena tidak ada pemecah umat. Tidak ada pemegal nasab. Tidak ada pemecah umat. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bukan pemecah umat, tapi pencerah umat. Umat supaya tahu bahwa Habib Ba'alwi di Indonesia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan memberi rahmat, memberi peringatan kepada para Habib Ba'alawi untuk mengakui kebenaran itu. Kalau mengakui dengan kebenaran itu, maka Habib Ba'alawi benar-benar makhluk Allah yang sangat istimewa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi tidak diakui pun tidak mengapa, karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanyalah melaksanakan perintah Allah. Dia seorang ulama, harus menyebarkan kebenaran, tidak boleh menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Kalau saja Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani setelah meneliti bahwa Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi, terus dia tidak berkata, dia tidak publikasikan, dia tidak umumkan kepada semua orang, maka dia nanti di akhirat akan dipinta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah dipublikasikan, sudah diberitahukan kepada umat manusia, dipercaya ataupun tidak, itu sudah bebas. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bebas daripada tuntutan Allah nanti di Rabbul Jalil. Dan begitu pula, sekali lagi Al-Fakir sarankan, ayo kita jangan cinta buta, ayo kita ikuti kajian-kajian kitab-kitab tentang pembahasan nasab Habib Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi, dan kita ikuti pula yang membela bahwa Habib Ba'alwi itu adalah keturunan Nabi, dan kita imbangkan, kita ambil pelajaran. Insya Allah kalau kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan tercerahkan. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Al-insan ma'lul khata wa nisyan. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.